Bapak Ibu, saudara-saudara, Salam. Saya senang menjumpai Bapak Ibu pada pagi hari ini karena anugerah Tuhan yang sudah mendahului perjumpaan kita. Pengharapan di tengah kesesakan. Ratapan 3 ayat 20-26 berbunyi demikian. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru. Pada saat umat Allah mengalami masa kelam disebabkan oleh karena kekeringan, oleh karena wabah penyakit, perang, pengharapan umat Allah diperkuat oleh kepastian bahwa Allah sendiri setia dan akan terus setia. Umat Allah sudah melihat penghukuman Allah dan juga kesetiaan Allah yang tidak berkesudahan. Ya, Allah itu adalah adil dan kasih. Dan Allah bebas menjalankannya. Ya, umat Allah dalam masa penghukuman, apakah itu berbentuk kekeringan, berbentuk wabah penyakit, atau perang, bahkan kekalahan perang, mereka ingat akan Tuhan. Umat Allah bisa tetap bergantung kepada Tuhan akan kasih setia Allah seperti pada masa kemakmuran. Pada saat musim hujan, pada masa panen, atau pada masa aman. Umat Allah jangan lupa pada Tuhan. Umat Allah telah memperingatkan dalam masa kemakmuran ilmu. Janganlah lupa Tuhan. Janganlah memegahkan diri. Janganlah sombong. Selalu diingatkan bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, pada suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan, baik kepada Allah juga kepada manusia. Itu artinya umat Allah diminta untuk selalu tetap waspada, iling lan waspodo. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Umat Allah melihat cecercah pengharapan dalam semua apa yang dialaminya. Baik pada saat mengalami penderitaan atau kesesakan, umat Allah punya keyakinan bahwa ini pun akan berlalu. Ini pun akan berakhir. Allah akan terbuka dan Allah rela untuk memberikan pertolongan bila kita datang dan meminta pertolongannya. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara berpikir, berseru, bahkan menjerit. Mengapa Tuhan ini terjadi di dalam dunia ini? Di negeri kami, di keluarga kami, bahkan di dalam diri kami. Mungkin kita berpikir, apa kesalahan saya? Apa dosa saya? Apa pelanggaran saya? Apakah terlalu berat, terlalu besar pelanggaran, dosa, kesalahan yang aku perbuat? Ingat, saudaraku, kasih dan belas kasihan Allah lebih besar daripada setiap dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Dan Allah menjanjikan pengampunan. Ya, marilah kita bersama-sama saat ini dengan sepenuh hati memohon kasih-Nya, belas kasihan-Nya, dan Allah menjanjikan pengampunan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru. Umat Allah mengenal kesetiaan Allah dari pengalaman pribadinya. Allah berjanji bahwa hukuman akan mengikuti ketidaktaatan. Pertobatan akan mengikuti anugerah Allah.
dan kerendahan hati akan diikuti oleh belas kasihan Tuhan. Tetapi Allah juga telah menjanjikan pemulihan dan berkat pada masa depan, dan umat-Nya tahu bahwa Allah akan menepati janjinya pada setiap orang yang setia. Ya, benar. Umat Allah harus bersedia menerima didikan dan mengerti apa yang ingin Allah ajarkan. Dalam hal inilah kita perlu merenungkan pesan apa yang hendak Allah sampaikan dalam peristiwa ini. Pesan apa yang hendak Allah sampaikan dalam kejadian ini. Pesan apa yang hendak Allah sampaikan dalam setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Di samping itu, ajaran apa yang hendak Allah ajarkan? Dan lebih daripada itu, janji-janji apa yang hendak Allah genapi. Bapak saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini berarti mencakup beberapa faktor penting. Pertama, merenungkan apa yang Allah inginkan untuk kehidupan kita. Apa yang Allah inginkan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk bangsa kita. Bahkan apa yang Allah inginkan untuk dunia ini. Kedua adalah kerendahan hati penuh pertobatan. Mari kita berpaling kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Karena pengendalian diri saat menghadapi kesengsaraan dan sangat penting kesabaran yang teguh. Ya, disinilah kita bergantung kepada Guru Agung Ilahi untuk memberikan pelajaran tentang kasih dan keadilan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ingat, Allah itu memiliki pelajaran untuk kita. Pelajaran jangka pendek, pelajaran jangka menengah, pelajaran jangka panjang. Juga sebaliknya Allah mempunyai rancangan untuk kita. Rancangan jangka pendek, rancangan jangka menengah, rancangan jangka panjang. Dalam hal inilah kita jangan hanya fokus pada pelajaran jangka pendek dan rancangan jangka pendek, rancangan jangka menengah atau rancangan jangka menengah atau pelajaran jangka menengah, tapi lebih fokus pada pelajaran dan rancangan jangka panjang. Ini berarti kita berbicara tentang nilai kekekalan. Kalau demikian, segala sesuatu yang kita perbuat, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita berikan pada saat ini, meskipun di dalam kesesakan dan penderitaan, mari kita berorientasi pada sebuah nilai kekekalan. Sekecil apapun yang dapat kita lakukan, sekecil apapun yang dapat kita bagikan, sekecil apapun yang dapat kita sampaikan dalam kesesakan saat ini, biarlah itu hendaknya mempunyai nilai kekekalan. Sehingga dalam kondisi yang seperti ini, kita boleh tetap saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menghibur, dan saling menguatkan. Sehingga pada akhirnya kita bersama-sama akan keluar sebagai pemenang oleh karena anugerah Tuhan. Dalam hal inilah, mari kita melihat akan janji-janji Tuhan untuk kehidupan kita, juga rancangan-rancangan Tuhan untuk kehidupan kita, dan pelajaran-pelajaran yang Tuhan izinkan terjadi pada saat ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara semakin dikuatkan, diteguhkan, dan dihiburkan oleh Guru Agung yang setia, yaitu Yesus Kristus, sahabat kita, gembala kita, dan Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam kesesakan yang kami alami saat ini, baik secara pribadi, secara keluarga, juga secara jemaat dan umat-Mu, bahkan secara bangsa dan negara kami mohon anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, untuk menopang kami, meneguhkan kami, menghibur kami. Berkatilah iman kami dan pengharapan kami ya Tuhan, agar dalam kesesakan penderitaan yang terjadi pada saat ini, kami tidak berpaling daripada anugerah-Mu,
pada belas kasihan dan kemurahan-Mu, tapi kami terus berharap dan bersandar pada kebaikan dan kemurahan-Mu. Bapa dalam surga, mari Engkau juga memberkati seluruh jemaat dan umat-Mu. Peliharakanlah mereka di dalam anugerah-Mu. Engkau yang menjagai, melindungi, memelihara kehidupan mereka. Dan Engkau juga yang menjauhkan mereka daripada niat-niat si jahat, daripada rencana-rencana si jahat, khususnya dari sebagai sakit, penyakit, wabah, virus corona yang sedang melanda negeri ini. Kami mohon anugerah belas kasihan dan kemurahan-Mu untuk memberkati kehidupan mereka. Juga persekutuan-persekutuan yang dilakukan baik secara pribadi maupun dalam keluarga. Mari Tuhan memberkati. Biarlah kami semua mempunyai kerinduan dan tekad yang sama untuk membangun mesbah keluarga bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga di dalamnya kami boleh dipersatukan di dalam Engkau. Juga kami boleh dipersatukan di dalam keluarga yang saling mengasihi. Akhirnya kami serahkan seluruh kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon kehadiran-Mu sebagai gembala kami yang agung. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan engkau dengan kasih karunia-Nya, menyertai dan memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.